Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan masih dalam muqaddimah. Ini pertemuan yang keempat ya. Kita selesaikan muqaddimah di awal kitab ini. Insyaallah pekan depan kita akan masuk pada nasihat yang pertama. Wa bidzalika yazulu talbisu 'alal mu'minina, ya. Dan yang demikian itu hilanglah kesamaran ataupun tipu daya atas orang-orang mukmin. Wan nisyanu lin nafsi, begitu pula kekhilafan atau kelupaan bagi diri, alladzi wasafahu Allah taala bihi, yang memang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya, man la yaqilu, bagi orang yang tidak berakal. Penjelasan ini tidaklah bisa dipahami kalau pertemuan yang lalu tidak hadir ya. Jadi ini masih membahas bagaimana musanniful kitab itu, beliau nanti di setiap awal dalam pembahasannya itu mengawali dengan kata wa alaika, ya, mengawali dengan kata wa alaika. Dik pinjak ke depan dik, ya. Mengawali dengan kata wa alaika, ya. Wa alaika ini adalah ucapan ajakan untuk sama-sama berbuat akan nasihat yang disampaikan, gitu ya. Sehingga dengan itu musannif kitab ini juga ikut dalam melakukan apa yang memang disampaikan, gitu ya. Ikut melakukan apa yang memang disampaikan nasihatnya berupa nasihat-nasihat amal kebaikan, gitu. Sehingga hilanglah tipu daya, ya, dan juga hilang pula akan kekhilafan diri, ya, yang itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang-orang yang tidak berakal di dalam Al-Quran. Bunyinya adalah auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, atamuruna nasa bil birri. Ya, ini Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Yang artinya adalah atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba. Mengapa kamu menyuruh orang lain, ya, atamuruna nasa bil birri, mengapa kamu menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan dirimu itu melupakan, ya. Jadi kenapa engkau nyuruh orang berbuat baik tapi dirimu sendiri melupakannya? Wa antum tatlunal kitaba, ya, padahal kamu membaca kitab suci, gitu ya. Wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun, ya, tidakkah engkau berpikir atau tidakkah engkau mengerti, ya, atau tidakkah engkau berakal, ya. Wa minal wa'idi al-waridi fi haqqi may yaqulu wa la yaf'alu fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di antara ancaman yang telah warid, ya, yang telah diriwayatkan dalam hadis pada hak orang yang memang berkata tapi tidak mengerjakan. Ya, ini serem ini ya, termasuk juga Al-Fakir juga, ya, berlindung kita dari hal demikian. Jadi ngomong doang kagak ngerjain. Ada ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Apa kata Nabi? Yu'maru bil alimi ilan nar. Ya, kata Nabi,
diperintahkan bagi orang yang alim, ya, orang yang menyampaikan ilmu, yang mengajarkan ilmu, nanti tuh orang yang alim itu akan diperintahkan untuk masuk neraka. Fatandaliku aktabu batnihi. Nah, ketika di neraka itu orang alim ini keluar usus-usus yang ada di perutnya. Ya, orang alim ini dia punya usus yang ada di perutnya itu keluar, kata Nabi. Fayaduru biha, nanti dia muter tuh dengan dia punya usus. Ya, dia diputerin tuh dengan dia punya usus finnar, di api neraka. Kama yadurul himaru birraha, sebagaimana muternya keledai dengan penggiling gitu ya. Kalau kita lihat ada giling tepung ya, nah itu kan ada keledai yang memang menggiling tepung untuk menjadi halus tuh. Nah, nanti orang yang alim ya, itu dia akan diperintahkan masuk neraka, lalu ususnya yang ada di perutnya keluar, lalu dia berputar sebagaimana berputarnya keledai ya, mengelilingi penggilingan itu. Nah, itu demikian. Fayajtami ahlun nar, maka berkumpul tuh penghuni neraka tuh. Ya, orang-orang yang ada di neraka itu berkumpul. Dia bingung tuh. Ya. Fayakuluna, mereka berkata tuh, ma balul abadi, ya, apa sih yang menyebabkan orang itu jauh daripada rahmat Allah? Ya, qad adzana, telah mengganggu kami nih, ala ma bina, atas apa-apa yang memang ada pada kami. Fayaqulu, maka dia berkata, innal ab'ada, sesungguhnya orang yang jauh dari rahmat Allah, kana ya'muru bil khair, adalah dirinya memerintahkan kepada berbuat baik, wala ya'tihi, akan tetapi dia nggak ngamalin. Itu orang yang jauh dari rahmat Allah, kelak nanti di akhirat ya, akan keluar dia punya usus dari perutnya dan mengelilingi itu. Wa yanha 'ani syarri wa yatihi, ya, orang yang jauh dari rahmat Allah adalah orang yang mencegah, melarang akan berbuat buruk, akan tetapi dia melakukan perbuatan buruk itu. Nah, nauzubillah. Ya, dia mencegah orang lain berbuat buruk, wa yatihi, dan dia berbuat keburukan tersebut. Ya, ini ancamannya ya, masya Allah, berat. Wa qala alaihi salam, ya, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Berkata lagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Marartu lailata usriya bi birijalin, satu ketika aku ini ya melewati satu malam, ya, bersamaku ini ada para lelaki. Pada malam Isra Mi'raj ya, Rasulullah diperlihatkan dengan keadaan di mana beliau itu ya melintasi para lelaki, ya, artinya orang-orang. Apa yang dilihat oleh Rasulullah? Ya, bahwa para lelaki itu tukrodu syifahuhum, ya, laki-laki itu ya, orang-orang yang dilihat oleh Rasulullah itu mereka sedang tukrodu, sedang digunting dia punya bibirnya, ya, digunting dia punya bibir tuh, bima qaridha, dengan gunting-gunting, min narin, yang terbuat dari api. Ya, pada malam Isra Mi'raj Rasulullah diperlihatkan tuh dengan keadaan ya orang-orang yang sedang digunting dia punya bibir dengan gunting-gunting dari api, gitu ya. Fakultu, maka aku berkata, kata Nabi, man antum, siapa antum ini? Ya, kok mulut antum digunting dengan gunting-gunting?
Ya, qalu, mereka berkata, itu orang-orang yang sedang digunting, dia punya bibir dengan gunting dari api. Kunna na'muru bil khair, dulu kami ini ngajak orang berbuat baik, wala natihi, tapi kami enggak berbuat apa yang memang kami ajak orang itu berbuat baik. Ya, dulu kami ngajak orang berbuat baik, tapi kami enggak mengerjakan. Wa nanha anisyarri wa natihi, dulu kami melarang orang berbuat baik, ya melarang orang berbuat buruk, wa natihi, tapi kami mengerjakan perbuatan buruk itu. Ya. Wa hadzal wa'id innama yatahaqqaqu fi haqqi ma yad'u ilallahi ala niyatid dunya. Ya. Dan ini adalah ancaman, ya hanya saja dia benar-benar terbukti bagi orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang dakwah tapi niatnya dunia. Tuh, ya. Ya, ini ancaman yang nyata bagi orang yang berdakwah, ngajak orang berbuat baik tapi niatnya dunia. Nauzubillah, ya. Agama jadi alatnya saja, padahal tujuan dia dunia. Nah, itu ancamannya tuh. Orang yang berdakwah tapi niatnya dunia. Ya. Wa yahussu 'alal khair wa huwa musirrun 'ala tarkihi. Nah, itu juga ancaman bagi orang yang menganjurkan atas perbuatan baik sedangkan dia terus-menerus meninggalkannya. Gitu ya. Itu ancamannya tuh. Yang pertama, orang yang berdakwah tapi tujuannya dunia. Ya. Kemudian orang yang selalu menganjurkan berbuat baik tapi dia terus-menerus musirrun ala tarkihi, terus-menerus meninggalkannya. Wa yuhadziru minasyarri, ya, dan orang yang memberi peringatan daripada perbuatan buruk, wa huwa musirrun ala fi'lihi, dan dia terus-menerus mengerjakannya. Riyaan, ya, karena sebab riya, ya. Jadi ngajak orangnya bukan untuk lillahi ta'ala dan untuk memperbaiki diri, tapi dakwahnya karena riya, ya. Auzubillah. Wa sum'atan, karena sebab pengen didengar orang. Ya, Masya Allah, ini satu nasihat buat ya Al-Fakir dan juga kita semua, ya. Makanya pengarang kitab ini beliau menyampaikan hal demikian, ya. Ada konsekuensi yang memang harus kita lakukan ketika kita ngajak orang berbuat baik. Minimal, ya, kita berupaya untuk melakukannya atau melakukan kebaikan itu semampu, sebatas kemampuan kita, gitu. Ya, ini ujian juga bagi para dai, para khatib, para guru juga, ya. Makanya kalau sebelum jadi khatib, ya, nyampein satu materi, seminggu sebelumnya dia udah amalin dulu tuh, ya, apa yang memang dia mau sampaikan, biar nggak kena ancaman ini nih, gitu ya. Atau sampaikanlah apa yang memang telah dilakukan, gitu ya. Atau sampaikanlah yang memang benar dia akan lakukan dan ikhtiarkan untuk melakukan kebaikan itu. Kalau dia cuma sekedar ngomong doang, kena nih ancaman ini, ya. Jadi jangan dikira para khutbah itu enak tuh, dapat amplop saja. Zahirnya itu, tapi tanggung jawab akhiratnya berat. Iya, gitu. Kena ancaman ini nih. Nah. Fa amma man yad'u ila babillahi. Nah, ini tindakan preventifnya. Fa amma
man yad'u ila babillahi wa huwa ma'a dzalika yalumu nafsahu, ya. Dan adapun orang yang mengajak seseorang kepada pintu menuju Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'a dzalika, dan dia bersama yang demikian itu, yalumu nafsahu, dia celak dirinya, ya. Wa yanhaha 'anil taksir, kemudian dia juga berupaya untuk mencegah dirinya daripada kelalaian. Nah, dia dakwah nih, ya, dia ngajak orang berbuat baik, tapi dia mencela dirinya, wah diri gue juga belum baik nih. Dan juga dia berupaya untuk melarang dirinya daripada kelalaian. Wa yahussuha 'ala tasmir, dan dia berupaya untuk rajin gitu. Tasmir itu maknanya menyingsingkan lengan baju, ya. Ya, itu tasmir. Tapi kalau konteks di sini adalah berupaya untuk rajin dalam ibadah atau dalam apa yang dia sampaikan. Nah, orang yang demikian ini, ya, yang mengajak orang kepada Allah tapi dia masih merasa dirinya ini belum sempurna, tetapi dia berusaha untuk mencegah kelalaian dalam dirinya dan dia berupaya untuk terus berupaya rajin, fannajatu marjulatun marjuwatun lahu, maka orang yang kayak gini selamat. Nah, selamat nih yang kayak gini. Ya, yang kayak gini selamat, ya. Artinya kita juga jangan apatis a priori dengan dakwah, jangan gitu, ya. Gue nggak belum bener juga nih, Ustaz, ya. Akhirnya acu tak acu itu pun nggak boleh. Maka kita ambil yang kedua nih, ya, kita berupaya untuk ngajak orang berbuat baik sambil juga kita meyakini diri kita belum baik banget, tetapi kita berupaya untuk rajin gitu. Nah, orang yang kayak gini selamat gitu, ya. Marjuwatun lahu, ya, dia selamat, keselamatanlah. Fannajatu marjuwatun lahu, maka keselamatanlah, ya, yang memang dia dapatkan. Wa ala kulli hal, ya, dan atas tiap-tiap keadaan, falladzi ya'lamu wa la ya'malu ahsanu halan. Nah, ala kulli hal, ya, orang yang tahu ilmu tapi dia tidak mengamalkan, ya, ahsanu halan, masih lebih baik keadaannya tuh, ya. Wa arsyadu tariqatan, ya, dan masih lebih tahu akan jalan. Wa ahmadu aqibatan, dan lebih terpuji, ya, dia punya balasan. Minalladzi la ya'malu wa la ya'lamu, daripada orang yang tidak mengamalkan dan juga nggak tahu gitu. Artinya orang yang tahu ilmunya tapi belum mengamalkan masih lebih baik ketimbang orang yang bodoh dan nggak ngamalin gitu, ya. Itu masih lebih baik tuh, ya, masih lebih baik daripada orang yang tidak ngamalin dan juga nggak tahu gitu, ya. Warubbama qalal qail, ya, dan mungkin berkata seseorang, ya, mimman la yaqilu, yang memang dia tidak berakal, ya. Ada orang yang mengatakan al kutubu katsiratun, kitab-kitab udah banyak, ya, ya, kitab-kitab udah banyak. Wa fiha gunyatun wa kifayatun, dan di dalam kitab-kitab itu udah cukup dah segala nasihat, ya, segala ilmu-ilmu, ya. Wala faidata fi taslifil kutub, dan udah nggak ada faedahnya lagi tuh ngarang kitab. Nah, ini kan kita masih masuk mukadimah nih, ya. Ada orang yang mengatakan demikian, kitab-kitab udah banyak, ya, ulama-ulama sudah banyak ngarang kitab gitu, ya. Ya, ada orang yang nggak berakal ngomong kayak gitu, sehingga udah nggak ada faedahnya lagi ngarang kitab. Fi hadza zaman, pada zaman ini di zaman Imam Haddad, apalagi zaman sekarang gitu, ya. Ada orang yang nggak berakal ngomong kayak gitu, ya. Fa hadzal qail in asaba fi qaulihi, ya,
dan omongan orang ini, ya, orang yang bicara ini, in asaba fi gaulihi, apabila dia benar dalam ucapannya, apa itu inna fil kutubi gunyatan wa kifayatan, ya sesungguhnya sudah ada dalam kitab-kitab yang tercetak itu yang sudah penuh dengan berbagai macam keilmuan, faqad akhto'a, maka orang ini sudah salah total, gitu ya. Jadi ngapain ngarang kitab lagi sih, orang kitab-kitab aja udah banyak, gitu kan, yang ada aja. Nah kalau ngomong kayak gitu tuh, orang kayak gitu salah tuh, kata Imam Haddad, ya. Faqad akhta'a fi gaulihi, ya, maka dia telah salah di dalam perkataannya, la faidata litasnif fi hadza zaman, tidak ada faedahnya lagi mengarang kitab pada zaman ini, gitu. Itu omongan yang salah. Kenapa omongan itu salah, kata Imam Haddad? Nah beliau menjawab, li'anna lil qulubi mailan bi hukmil jibilah ila kulli jadidin, ya, karena bahwasanya hati-hati manusia itu, ya, condong kepada hukum-hukum adat kemanusiaan. Jadi bahwasanya hati manusia ini condong kepada sisi-sisi kemanusiaan. Apa itu sisi kemanusiaan? Yakni ila kulli jadidin, pada tiap-tiap sesuatu yang baru. Nah, ya. Kita walaupun baju di lemari udah banyak, gitu kan, pengen nggak punya baju baru? Pengen. Nah itu sifat-sifat kemanusiaan tuh, ya, ya, ya itu bihukmil jibillah ila kulli jadidin wa aidan, ya, fallahu yuntiku ulama, dan Allah Subhanahu wa taala membicarakan akan ulama-ulama kulli zamanin, pada tiap-tiap zaman, bima yuwafiqu ahlahu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, telah membicarakan akan ulama-ulama pada tiap-tiap zaman dengan apa-apa yang sesuai dengan penduduknya, ya. Jadi setiap zaman tuh ada ulamanya, ya. Setiap masa tuh ada ulamanya, ada rijal, ya, ada tokohnya, ya. Bahkan setiap 100 tahun itu ada ulama pembaharu, tajdid, gitu ya. Nah, wat tasonif, begitu pula dengan karangan-karangan, ya, ya, wat tasonif, dan karangan-karangan kitab, tablighul amakin, dia bisa menyampaikan akan tempat-tempat al-ba'idah, al-amakin al-ba'idata, ya, tempat-tempat yang jauh. Oh, ya. Buktinya Imam Haddad tinggalnya di Tarim, kitabnya nyampe ini di Kebon Jeruk, ya. Kenapa tuh? Karena sebab dengan karangan, ya. Maka ada dalam sebuah asar itu, qayyidul ilma bil kitabah, ya, ikatlah ilmu dengan tulisan, gitu ya. Makanya ulama-ulama ada yang memproduksi kitab, ya, sehingga beliau punya musannafat, beliau punya karangan-karangan yang banyak. Tapi kita melihat ada ulama yang memang beliau nggak punya kitab banyak. Nah, yang beliau karang tuh bukan kitab, apa yang beliau karang? Orang, ya. Artinya beliau memproduksi kader-kader yang banyak. Beliau mempunyai murid-murid yang banyak. Nah, murid-muridnya itu juga bagian daripada at-tasonif. Kita nggak melihat karya beliau banyak, kitab-kitab karangannya, tapi beliau punya murid, berhasil semua jadi ulama, itu karangan juga. Jadi jangan kita menyepelekan, wah ulama itu mah nggak ahli di fan ilmu, kenapa nggak punya karangan kitab? Nggak boleh begitu, ya. Bahkan yang beliau karang bukan kitab, orang, gitu ya. Sehingga banyak murid-murid ulama-ulama kita itu yang mungkin tidak kita lihat karyanya secara tercetak, tetapi kita melihat murid-murid beliau itu berhasil jadi ulama dan mencetak murid-murid yang lain. Nah itu, ya. Jadi itu maknanya juga sama, gitu ya. Azan. Fadal, kok. Innallaha wa
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف ودرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد Wattasanifu tablughul amakinal ba'idata, ya. Dan karangan-karangan itu sampai kepada tempat-tempat yang jauh. Wa tabqa ba'da mautil alimi, dan karangan itu akan tetap selalu ada atau kekal ba'da mautil alimi, sekalipun orang alim yang mengarang kitab itu beliau sudah wafat, ya. Ya, ini yang disebut dengan panjang umur, ya. Umur beliau biologis pengarang kitab ini mungkin ya 60 sampai dengan 70, ya. Tetapi dikenang ratusan tahun sampai dengan sekarang. Itu karena karangan beliau, sehingga disebut dengan panjang umur. Ya, umur biologisnya ya pendek, tetapi kebermanfaatan ilmu beliau itu panjang. Ya, fayahsulu lahu bidzalika fadlu nasrul ilmi, maka sampailah ya kepada dirinya dengan yang demikian itu apa? Fadlu, keistimewaan, nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Nah, ya, dapat amal yang tidak pernah terputus. Ya, ini dapat keistimewaan menyebarkan ilmu, walhal sekalipun beliau telah wafat. Dengan ilmunya, dengan kitabnya kita baca. Nah, begitu pula kita baca kitab ulama ini adalah bagian dari kita ini mengenal pemikiran Imam Haddad, gitu ya. Kita nggak hidup di masa Imam Haddad, ya, tetapi dengan sebab kita baca kitab beliau, kita jadi tahu pemikiran beliau. Ya, mudah-mudahan kita ya terhitung pada pecinta-pecinta beliau sehingga diakui jadi murid beliau.
gitu ya. Nah, itu keistimewaan membaca karya-karya ulama-ulama besar. Nah, kemudian wa yuktabu mualliman wa da'iyan ilallah fi qabrihi, kemudian dia tercatat sebagai seorang muallim dan juga sebagai seorang dai, ya, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di dalam kuburnya, ya, sehingga terus dia mendapatkan pahala dari apa yang telah dia perbuat dalam mengajarnya, dalam dakwahnya ketika dia di dalam kubur. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man an'asa lisanahu haqqan, siapa orang yang menegakkan, ya, ada maknanya menegakkan, ada maknanya juga menyegarkan. Siapa orang yang menyegarkan akan dia punya lisan benar-benar, ya, benar-benar gitu ya, ya'malu bihi, kemudian dia beramal dengannya, mim ba'dihi, ya, daripada setelahnya itu, ujriya alaihi, dijalankan atasnya, ajruhu, pahalanya, ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat, ya. Wa qad sammaitu, dan telah aku menamai, hadhir risalah, ya, risalah ini, al musyaru ilaiha, dengan nama risalatul muawanati, ya, wal muzaharata wal muwazarata lirraqibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. As'alullah ta'ala ayyan fa'ani biha wasairal mu'minin, ya, aku bermunajat meminta kepada Allah, dan aku namai kitab ini namanya Risalatul Muawanah wal Muzaharah wal Muwazarah lirraqibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah, ya. As'alullah ta'ala, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyan fa'ani biha, ya, agar ini memberikan manfaat kepadaku dengannya, dengan risalah ini, ya. Wasairal mu'minina, begitu pula orang-orang mukmin dapat mengambil manfaat akan risalah kitab ini. Wa yaj'ala jam'ilaha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan himpunanku ini, ya, risalah ini, wa'tinai, dan aku memetik biha, dengan risalah ini, bita'alifiha, dengan aku mengarangnya, khalisan, akan niat ikhlas, liwajhil karim, ya, aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan kebermanfaatan untuk diriku dan untuk semua orang-orang mukmin, dan aku juga menjadikan ini himpunan sebagai aku memetik dengannya, ya, kemudian aku memohon kepada Allah akan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa hadza awanul ibtida billahi at-taufiqu, ya, dan dari Allah lah Subhanahu wa taala berasal taufik. Wallahu a'lam bishawab.